Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknik Elektronika Politeknik Gadjah Tunggal akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Rancang Bangun dan Kontak Termometer. Adapun anggota dari kelompok kami dapat dilihat pada slide berikut. Perkenalkan, saya Dita Aprilly Hermawati. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama, latar belakang, tujuan penelitian, dan penelitian sebelumnya. COVID-19 merupakan penyakit jenis coronavirus yang baru ditemukan dan penyakit ini menular. Salah satu gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, yaitu gejala yang ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh. Hampir di setiap tempat seperti kampus, perkantoran, dan tempat lainnya menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya menerapkan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan atau termometer digital lainnya untuk mendeteksi dini gejala COVID-19. Lalu diberikan survei kepada 100% responden untuk mengetahui apakah pengecekan suhu tubuh selama pandemi sudah berjalan efektif atau belum. Berdasarkan hasil survei, didapatkan sebanyak 74,4% responden menyatakan bahwa pengecekan suhu tubuh yang mereka lakukan masih belum efektif, dan sisanya sebesar 25,6% menyatakan sudah efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh petugas pemeriksaan yang datang terlambat, termometer yang terbatas, dan penggunaan termometer yang belum benar. Tujuan penelitian ini yaitu merancang termometer inframerah yang dioperasikan tanpa sentuhan langsung agar protokol jaga jarak selama pandemi COVID-19 dapat berjalan maksimal. Hasil pengukuran yang didapatkan pun lebih akurat dan presisi, karena alat bisa digunakan kapan saja tanpa harus menunggu adanya petugas yang mengoperasikan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh petugas pengecekan suhu tubuh. Ya, saya Dodi Safudin. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya pada bab pendahuluan, yaitu penelitian sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian terkait dengan termometer tanpa sentuhan yang dilakukan oleh CSD Sibua, MS Suratmaja, dan A. Korotobi pada jurnal yang berjudul Perancangan Termometer Digital Tanpa Sentuhan pada tahun 2016, dan juga penelitian yang dilakukan oleh M. Savitri dan G. A. Dinata pada jurnal yang berjudul Non-Kontak Termometer Berbasis Inframerah pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini terdapat poin alat dan bahan, blok diagram sistem, wiring diagram sistem, dan pengujian alat dan pengambilan data. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah Arduino Nano, sensor suhu MLX90614, sensor ultrasonik HC SR04, buzzer 5V, OLED display 18x32. Ya, poin berikutnya yaitu blok diagram sistem. Arduino Nano yang merupakan microcontroller akan mendapatkan input dari sensor suhu dan sensor ultrasonik, dan outputnya berupa buzzer dan LED display. Sensor suhu akan mengukur suhu dari sebuah objek, sedangkan sensor ultrasonik akan mengukur jarak antara sensor dengan objek. Kemudian kedua sensor tersebut mengirimkan data ke Arduino, dan Arduino mengolah data tersebut yang selanjutnya akan ditampilkan oleh LED display. Buzzer akan berbunyi ketika sensor sudah selesai mendeteksi suhu, dan juga ketika suhu tubuh terdeteksi melebihi batas yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Eja Andre Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan wiring diagram dari alat yang kami buat. Pin VCC dari sensor HC SR04 dan OLED display dihubungkan dengan pin 5V pada Arduino. Pin SCL pada sensor MLX9614 dan OLED display dihubungkan dengan pin A5 pada Arduino.
pin SDA pada sensor MLX9614 dan OLED display dihubungkan dengan pin A4 pada Arduino. Sensor MLX9614 diberi masukan 3,3 volt pada Arduino. Pin power pada buzzer dihubungkan dengan pin D3 pada Arduino. Pin echo dan pin trigger pada sensor HCSR04 dihubungkan berurutan dengan pin D11 dan pin D12 pada Arduino. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah alat yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan pengujian. Pengujian yang dilakukan yaitu membandingkan antara termogan yang biasa digunakan untuk memeriksa suhu tubuh selama pandemi dengan non-kontak termometer yang telah dirancang. Termogan yang telah dikalibrasi akan dijadikan acuan untuk mengetahui apakah non-kontak termometer yang telah dirancang memiliki nilai presentasi presisi dan akurasi yang tinggi, serta presentase kesalahan atau error yang rendah. Pada slide ini merupakan rumus untuk mencari nilai presentase presisi, akurasi, dan error, di mana X merupakan suhu yang terukur pada non-kontak termometer, X referensi merupakan suhu yang terukur pada termogan, Theta merupakan standar deviasi, X bar merupakan rata-rata dari pengukuran. Perkenalkan, nama saya Fahri Haji Anja Trivinata. Saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian pada poin pengujian alat dan pengambilan data. Pengambilan data diikuti oleh 5 partisipan yang berada dalam kondisi sehat dan dilakukan dengan 4 cara yang berbeda, yaitu yang pertama, mendekatkan dahi ke arah sensor pada jarak 4-7 cm. Yang kedua, mendekatkan punggung tangan ke arah sensor pada jarak 4-7 cm. Yang ketiga, mendekatkan dahi ke arah sensor pada jarak 5 cm. Yang keempat, mendekatkan punggung tangan ke arah sensor pada jarak 5 cm. Selanjutnya, hasil dan analisa. Pada hasil dan analisa memiliki 2 poin, yaitu cara kerja alat dan pengujian alat. Untuk cara kerja alat non-kontak termometer ini, apabila alat tersebut dihubungkan dengan sumber daya, maka alat akan aktif dan ditandai dengan display pada bagian depan menyala. Kemudian, sensor suhu akan mengukur suhu ruangan sebelum ada objek yang ingin diukur. Lalu, ketika sudah ada objek yang akan diukur dan objek berada pada jarak lebih dari 6 cm dari sensor, maka display akan menunjukkan kata get closer, yang berarti objek harus mendekati sensor. Selanjutnya, ketika objek berada pada jarak kurang dari 5 cm dengan sensor, maka display akan menunjukkan kata too close, yang berarti objek harus menjauhi sensor. Berikutnya, ketika objek sudah berada di jarak antara 5-6 cm, maka display akan menunjukkan kata hold on. Lalu, selama selang 5 detik, suhu yang terbaca akan otomatis ditampilkan bersamaan dengan keluarnya suara buzzer, seperti yang terlihat pada gambar. Selain itu, buzzer juga akan berbunyi ketika objek yang terukur melebihi batas suhu yang telah ditentukan, yaitu 37 derajat Celcius. Saya Elvira Santi akan menjelaskan hasil dan analisa dari pengujian alat. Pengujian yang pertama dilakukan yaitu pengujian alat dengan jarak yang berbeda pada dahi manusia. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu untuk persentase error terendah terdapat pada jarak 6 cm sebesar 0,32%. Kemudian untuk persentase error tertinggi terdapat pada jarak 7 cm yaitu sebesar 1,51%. Untuk nilai presisi tertinggi terdapat pada jarak 6 cm sebesar 99,94%. Dan terendah terdapat pada jarak 7 cm yaitu sebesar 97,94%. Kemudian untuk nilai akurasi tertinggi terdapat pada jarak 6 cm yaitu sebesar 99,91%, dan terendahnya terdapat pada jarak 7 cm sebesar 96,99%. Pengujian kedua yang dilakukan yaitu pengujian alat dengan jarak yang berbeda pada punggung tangan manusia. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu untuk persentase error terendah terdapat pada jarak 4 cm yaitu sebesar 3,10%, dan
tertinggi terdapat pada jarak 7 cm sebesar 3,69%. Untuk presisi tertinggi terdapat pada jarak 4 cm yaitu sebesar 94,16%, dan terendah terdapat pada jarak 7 cm yaitu sebesar 91,65%. Kemudian untuk akurasi tertinggi terdapat pada jarak 4 cm yaitu sebesar 91,64%, dan terendahnya terdapat pada jarak 7 cm juga yaitu sebesar 88,17%. Pengujian ketiga yang dilakukan yaitu pengujian alat dengan jarak konstan 5 cm pada dahi manusia. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu untuk persentase error terendah terdapat pada partisipan keempat yaitu sebesar 0,32%, dan tertinggi terdapat pada partisipan kedua yaitu sebesar 2,06%. Untuk presisi tertinggi terdapat pada partisipan kelima yaitu sebesar 99,94%, dan terendahnya terdapat pada partisipan kedua yaitu sebesar 95,51%. Dan untuk akurasi tertinggi terdapat pada partisipan kelima yaitu sebesar 99,91%, dan tertingginya terdapat pada partisipan kedua yaitu sebesar 93,54%. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian alat dengan jarak konstan 5 cm pada punggung tangan manusia. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu untuk persentase error tertingginya terdapat pada partisipan keempat yaitu sebesar 1,08%, dan tertingginya terdapat pada partisipan kedua yaitu sebesar 4,75%. Untuk presisi tertingginya terdapat pada partisipan ketiga yaitu sebesar 97,93%, dan terendahnya terdapat pada partisipan kedua yaitu sebesar 89,39%. Dan untuk akurasi tertingginya terdapat pada partisipan ketiga yaitu sebesar 96,99%, dan terendahnya terdapat pada partisipan kedua yaitu sebesar 85,13%. Kesimpulan yang telah kami dapatkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pada dahi manusia, non-kontak termometer yang telah dirancang memiliki presisi tertinggi sebesar 99,94%, akurasi tertinggi sebesar 99,91%, dan error terendahnya sebesar 0,32%. Sedangkan pada punggung tangan manusia, non-kontak termometer memiliki presisi tertinggi sebesar 97,93%, akurasi tertinggi sebesar 96,99%, dan error terendahnya sebesar 1,08%. Selanjutnya, untuk jarak pengukuran efektif pada dahi manusia yaitu sebesar 5 cm sampai 6 cm antara sensor dengan dahi manusia. Sedangkan pada punggung tangan manusia itu jarak efektifnya yaitu 4 cm sampai 6 cm, namun memiliki presisi dan akurasi yang rendah. Presentasi jurnal penelitian dari kelompok kami yang berjudul Rancang Bangun Non-Kontak Termometer dengan tampilan digital berbasis Arduino Nano. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.